tinggi. Bagaimanapun kita kan ada anak SMA yang unggul ya kan, ada SMA yang ada MAN yang kayak MAN IC dan sebagainya. Nah itu kan mereka punya grade nilainya udah tinggi di atas kita. Harapannya sih di tahun ke depan, tahun yang kelas 11 naik kelas 12 nilai itu sudah bisa menyaingi yang lain sehingga bisa masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kembali lagi di obrolan Marwa Madrasah Ramadan Istimewa dengan saya Kisa dan rekan saya Luyuna Yasviana. Oke, di obrolan kita kali ini kita sudah bersama narasumber yaitu salah satu guru BK dari MAN 1 Banyuwangi. Di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai perkuliahan. Mari kita sambut Ibu Amel. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di hari ke-19 bulan Ramadan, gimana kesibukannya Ibu? Kesibukannya di sekolah, ya kalau di sekolah masih mendampingi teman-teman kalian baik yang kelas 10, 11 maupun 12. Kalau di rumah mager aja ya kayaknya. Gimana, tapi lancar kan Bu? Alhamdulillah lancar. Ibu mendekati pengumuman SNBP dan SNBT. Mungkin beberapa ada dilema dari kelas 12 akhir ya Ibu. Mungkin setelah lulus ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja gitu. Nah, tapi beberapa anak ada yang belum siap kuliah, Ibu. Gimana menurut Ibu Amel sendiri? Belum siap kuliah, langsung ya. Belum siap kuliah itu ya kita dampingi sih ya. Pasti kita dampingi, kita kasih motivasi, semangat, kita juga memberikan sosialisasi misalnya di kelas ataupun sosialisasi dari kakak-kakak kalian yang di perguruan tinggi yang selalu datang ke sini kan ada jadwalnya. Nah itulah motivasi buat kalian yang mungkin bingung antara mau kuliah apa enggak, kuliah di mana dan sebagainya seperti itu. Yang penting niat itu dulu. Niatnya berarti. Niatnya harus dibetulin dulu ya. Niatnya mau kuliah di mana dan sebagainya. Terus kan kalau kuliah itu kan selain nilai akademik, keterampilan itu sangat dibutuhin ya Bu. Sangat. Pastinya. Terus sebagai kita yang masih siswa, yang masih di bangku madrasah nih, gimana sih cara ngelatihnya gitu? Ngelatih untuk? Sebelum kuliah, ke jenjang kuliah, ngelatih keterampilannya. Sebenarnya gini, kayak kalian nih ya yang sudah di jurnalis ini sebenarnya udah bagus ya. Artinya kalian sudah belajar untuk bagaimana berorganisasi, bagaimana ketemu dengan orang, komunikasi dengan orang. Nah itu tinggal nanti pada saat nanti kalian sudah di kelas 12, sudah mau mendaftar kuliah, yang penting satu, sertifikatnya jangan lupa. Minta ke siapa? Pak Rizky. Ya Pak Rizky dengar ya ini ya pasti ya. Nah itu kan kayaknya tahun-tahun ya semoga nonton ya dan mendengarkan dan melaksanakan. Kayak kakak kelas kamu yang kemarin ini yang daftar SNBP kan juga ada anak jurnalis. Sepertinya juga minta anak jurnalis, anak remas, OSIM itu semuanya perlu kalau organisasi. Kemudian juga termasuk olahraga, nah itu harus dimotivasi. Karena eman-eman kalau hanya berdasar nilai, kemudian pengennya kuliahnya jurusan yang grade-nya tinggi, kalau nggak punya prestasi di luar akademik, kan hanya nilai aja. Padahal di luar sana banyak yang punya sertifikat. Jadi kayak olahraga ya kalau bisa menang. Kalau yang olimpiade ya harusnya bisa menang gitu. Itu sih. Itu kan pas di bangku madrasah ya. Kalau misal udah telat gitu gimana? Udah telat berarti udah lulus dari madrasah? Iya, udah mau mendekati lulus gitu. Mendekati lulus untuk masalah keterampilannya? Iya. Ya nggak apa-apa sih kalau nggak punya ya kita nggak bisa maksa sih ya. Harusnya kan kita ikut organisasi dimulai kelas 10 ya, 10, 11 karena kelas 12-nya kan sudah mulai berkurang gitu. Nah kalau kelas 12 baru ikut organisasi ini kan juga agak ini ya susah ya. Kemudian lomba-lomba kan juga sudah harus dimulai. Selama masih semester 5 monggo, selama sertifikat ada di tangan nggak apa-apa. Atau organisasi di luar, misalnya ikut remas di luar, ikut ada kan yang ikut PCNU dan sebagainya, boleh. Seperti itu, boleh itu, nggak apa-apa. Dari pengalaman Bu Amel sendiri ya mendampingi kelas 12 ke PTN gitu, kesalahan apa yang dibuat kelas 12 ini gagal untuk
ke PTN yang dia tuju gitu. Apakah dia terlalu idealis dalam memilih perguruan tinggi atau kurang belajarnya atau gimana? Atau belum rezeki gitu ya. Oh, hoki-hokian. Ya kan, artinya kalau itu SNBP itu tentunya kita harus realistis. Itu yang selalu disampaikan oleh panitia SNPMB. Dengan melihat nilai kita, dengan melihat prestasi non akademik dan sebagainya. Apa tadi pertanyaan? Kesalahan yang ya, dibuat siswa. Jadi gini, kalau ini SNBP ya, kita ngomong SNBP. Walaupun kita rankingnya 1 di antara sekian anak eligible, itu bukan berarti kemudian saya paling pintar. Memang kita paling pintar di MAN 1 Banyuwangi. Tapi ketika kita keluar dari MAN 1 Banyuwangi, belum tentu kita lebih daripada yang lain. Jadi harapannya tidak terlalu tinggi pilihan jurusannya maupun perguruan tingginya. Boleh misalnya, pokoknya saya harus ke mana nih anaknya, teknik sipil lah ya. Teknik sipil yang bagus kan di mana? Di ITB, ITS kan gitu ya. Nah itu kan berarti grade-nya tinggi. Kita lihat nih nilai rapot kita gimana. Kalau nilai rapotnya masih standarnya 85 kan agak berat gitu ya, maka boleh tetap teknik sipil tapi perguruan tingginya diturunkan seperti itu. Tapi kalau punya sertifikat sampai tingkat nasional ataupun internasional, tidak online ya, monggo kamu mau ke UNER, ITB, ke itu dan sebagainya boleh. Bisa mencoba gitu ya? Iya, karena sertifikat itu poinnya besar gitu. Terus lalu gimana yang katanya jalur SNBP itu jalur hoki-hokian gitu Bu? Kadang dia punya sertifikat nasional internasional tapi dia ketolak gitu. Karena satu mungkin belum rezeki, yang kedua mungkin jurusan yang dipilihnya juga terlalu tinggi, perguruan tingginya juga terlalu tinggi. Bagaimanapun kita kan ada anak SMA yang unggul ya kan, ada SMA yang ada MAN yang kayak MAN IC dan sebagainya. Nah itu kan mereka punya grade nilainya udah tinggi di atas kita. Harapannya sih di tahun ke depan, tahun yang kelas 11 naik kelas 12, nilai itu sudah bisa menyaingi yang lain sehingga bisa masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan gitu. Kita kan yang MAN 1 itu ada di mana? Di kayak yang di UI sudah ada ya. Kemarin UGM sudah ada. Kemudian UNER juga sudah ada. Nah harapannya kan tahun ini juga ada yang sampai ke sana seperti itu. Selain yang lainnya. Amin. Terus di bulan Ramadan yang penuh refleksi ini ya Bu, gimana sih siswa bisa manfaatin bulan ini buat kayak mantepin diri gitu, mantepin niat, mental, terus sama perencanaan masa depan ke dunia perkuliahan? Karena ini sudah bulan Ramadan, tentunya kan yang SNBP udah selesai ya, sudah difinalisasi. Tapi prosesnya itu kan kita udah jalanin dengan ketat gitu ya. Maksudnya jadwal sudah harus benar-benar disesuaikan dan sebagainya. Berdoa. Karena kalau untuk SNBP itu hasil proses akhirnya adalah berdoa. Nilai kan udah jelas, sudah masuk semua. Proses akhirnya adalah berdoa, semoga bisa diterima. Dan orang tua tentunya juga mendukung. Kalau SMPT kan masih lama. Yang sekarang lagi proses finalisasi adalah untuk SPAN PTGIN. Jadi pemantapannya ya jelas harus jurusannya. Dari awal harus jurusannya. Jangan sampai ikut-ikut temen. Ya, mau ke UNED semua. Ntar sampai sana kuliah kok kayak gini. Padahal itu udah ada uang yang harus dimasukkan kan waktu daftar ulang. Maka kalau sudah kelas 12 itu harus berdiri di kakinya sendiri. Kamu keluar pintunya kelas kamu, itu kamu bukan dengan teman-teman kamu, tapi kamu keluar dengan sendirinya. Maka pilihan kamu adalah apa yang kamu inginkan, walaupun berbeda dengan temannya, gak masalah. Itu yang harus dimantapkan dulu ya. Jadi teman saya kok kesana, kok saya cuma di sini. Ada loh yang misalnya di UNER ngambil vokasinya tahun kemarin ada lewat SNBP diterima. Kenapa harus malu dengan politeknik kan gitu? Karena politeknik juga bagus, peluangnya juga besar sekali untuk karir kamu. Tapi kalau itu Bu, misal kayak pengen ke kuliahan ini, tapi sama orang tuanya nggak boleh, itu kan bisa ngedownin mental gitu. Ya komunikasi sih ya. Artinya gini, harus gini, orang tua itu melihat kamu ketika saya pengen kuliah di sini. Ketika orang tuanya nanya, ini jurusan ini apa, gitu kan? Ntar lulus kemana? Kalau kamu nggak punya wawasan, nggak punya ilmu untuk itu, ya orang tuanya pasti
pasti kamu cuman pengen jauh gitu, pengen teman-temanmu kayak teman-temanmu. Nah, kalau kamu pengen orang tuanya juga sependapat, maka ketika kamu nunjukin jurusan yang kamu inginkan, siapkan. Kenapa saya pengen kuliah di sana? Karena begini-begini, saya suka mata kuliahnya. Entar nanti kalau sudah lulus itu saya pengen ini itu. Nah, orang tua akan yakin gitu. Oh, berarti anakku ini bisa kuliah di sana. Kalau misalnya orang tuanya kekeh gitu ya, pokoknya jurusan iki karena begini-begini dan anaknya pengen, maka win-win solusinya adalah apa? Ambil dua-duanya. Entah itu pilihan satunya siapa, orang tuanya mungkin, pilihan keduanya adalah kamu. Dan nanti disampaikan ke orang tuanya, ini saya pilih semuanya, tapi putusan terakhir adalah doa kita. Nanti Allah yang nentuin mana yang terbaik. Jadi kalau seumpama entar pilihan saya yang diloloskan, mohon ayah dan ibu mendukung. Kalau pilihan orang tuanya yang diloloskan, maka kita juga harus siap. Berarti itu mungkin yang terbaik buat kita. Terima aja berarti ya. Terima aja. Ya enggak lah ya. Ya siapa tahu itu memang tempat kita. Kan Allah itu pasti ngasih yang terbaik buat kita, bukan yang yang terbaik buat kita, bukan yang terbaik buat kita ya. Artinya Allah pasti tahu yang terbaik. Tapi kalau terbaiknya kita kan belum tentu Allah itu terbaik kan gitu. Tapi biasanya bukan masalah jurusan nggak sih Mbak? Kayak jaraknya gitu. Apalagi kalau cewek gitu ya. Nggak boleh jauh-jauh di luar kota gitu. Kayak gitu. Iya, kalau di Banyuwangi, di Banyuwangi aja kan adanya cuma Fikia ya, Poliwangi ya, Politeknik. Iya, Poliwangi, isi ya. Ini kayaknya isi tahun ini kayaknya isi di Banyuwangi kan mau ada. Tentunya kan belum tentu semuanya. Poliwangi nggak suka, kadang yang nggak minat, pada belum tahu loh ya di dalamnya begitu bagus. Karena kita kan kamu punya kakak kelas yang ini kelas berapa? Kelas 12. Saya kelas 12. Nah, yang kemarin sharing season yang di Poliwangi, Mas Mabrur itu S1 Poliwangi, S2 S3 di Taiwan. Sekarang lagi nempuh di Taiwan untuk S3-nya. Secara dapat beasiswa penuh. Nah, Poliwangi aja bisa kok. Ya kan, tidak ada yang salah dengan Politeknik. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan Politeknik. Kalau Fikia kan memang khusus untuk saintek ya. Karena di sana hanya kedokteran hewan, akuakultur ya, kesehatan masyarakat. Gimana dengan anak sosial untuk SNBP? Nggak ada tempat untuk mereka. Tuh. Berarti jangan putus asa, siapa tahu rezekinya di situ ya. Iya, benar. Memang dilemanya untuk Man 1 Banyuwangi nggak boleh jauh, tuh bingung saya. BK-nya bingung kemana nih ya, anak agama, linguistik, sosum. Ya akhirnya Poliwangi lah. Poliwangi kan masih ada pariwisata ya, destinasi, manajemen, terus pengelolaan, perhotelan, agribisnis masih bisa, pengelolaan sipil juga ada. Tapi untuk sosial nggak bisa, untuk SNBT nggak bisa. Tapi kalau kamu SNBT, monggo terserah. Memang ada kampus tertentu yang tidak bisa anak-anak selain saintek yang masuk kayak kedokteran. Ada itu berat loh ya, kedokteran itu, teknik itu juga ada yang berat. Gitu. Kalau SNBT semuanya boleh bisa ngambil, tergantung nanti perguruan tingginya. Yang penting kan nilainya ya. Nilai kamu ada di mana, grade-nya, dari mana dapat nilainya, ya belajar, try out. Bukan belajar pelajaran madrasah lagi loh ya. Kalau SNBT nggak ada, semuanya adalah penalaran. Yang terakhir nih Bu, menuju Hamin 30 pengumuman SNBT, kurang lebih Hamin 50-an SNBP dan Hamin 50-an SNBT. Pesan apa untuk kelas 12 ini Bu? Pesan saya untuk yang SNBP ini berarti yang eligible nih ya. Iya. Eligible enggak sih Naswa? Saya Luyina. Ya, enggak apa-apa wis. Eligible alhamdulillah. Luyina ini. Luyina kan di teknik. Saya teknik lingkungan UNER. Duh, berdoanya yang banyak Luyina ya. Amin. Semoga diterima. Minta doa sama ayah ibu. Karena gini, kalau saya ngomong sama teman-teman kamu kan harus nunjukin nih jurusannya. Entar kalau kamu nggak ngomong sama orang tua, gimana doanya nyampe ke Allah gitu ya. Kamu ke teknik lingkungan nih Luyina, ternyata ayah ibunya ke pendidikan, kan nggak nempuh ya. Nah jadi harus sama gitu. Jadi ya Allah, semoga anak saya bisa diterima di UNER kan gitu. Bukan Luyina berdoa, ya Allah semoga saya diterima di teknik lingkungan, orang tua ya Allah semoga anak saya di pendidikan. Nah gimana ketemu, bingung ini. Itu kemudian harus baik-baik sama orang tua.
karena kepercayaan. Kalau sampai jauh itu yang dipegang itu adalah kepercayaan. Benar banget. Kalau kamu sudah mengoyak kepercayaan orang tuanya dengan apa yang sudah kamu lakukan sekarang, sampai kemana juga nggak akan diizinkan. Itu ya, gitu sih. Oke, Ibu. Terima kasih ya, Ibu ya. Di bulan Ramadan, sama-sama. nasihat-nasihatnya buat kelas 12. Iya, udah nyempetin waktunya Ya, juga. mungkin nasihat aja untuk yang kelas 11 ya, walaupun sudah di semester berapa nih, kelas 11 4 ya. Dilihat lagi rapotnya mulai semester 1, 2, 3, adakah nilainya yang di bawah KKM. Kalau masih bisa diperbaiki, segera diperbaiki. Kalau memang pengen di jalur SNBP, itu kan semuanya keinginan semua siswa kelas 12 adalah lolos di jalur SNBP kan, tanpa tes dengan nilainya. Nah itu maka dilihatlah rapot mulai 1, 2, 3, 4 kan sekarang ya. Jangan sampai nanti di kelas 12 baru minta perbaikan nilai, tugas dan sebagainya. Ternyata gurunya udah nggak di sini misalnya, wali kelasnya nggak ada di sini. Jadi harusnya mulai sekarang. Memang masih ada kesempatan 2 ya. Semester 4 harus dibaikin nilainya, kemudian semester 5. Itu kalau kamu pengen eligible. Mungkin bisa tanya ke Mbak Luyin atau gimana prosesnya. Kalau misal ini Bu, kalau kuliahan ya, saya sudah nempatin misal yang pertama itu di universitas ini, terus yang kedua itu UIN, itu gimana? Boleh. Saya ngambil eligible-nya apa gimana? Loh, gini. Kalau misal insya Allah eligible, Eligible, amin. amin, bismillah. Semuanya yang ada nggak di sini salah, bisa. amin. Nah itu coba Mbak Luyin ya. Kalau nggak salah UIN sendiri ada jalur tersendiri ya, meskipun nggak eligible. Loh begini, kalau di SNPMB ya, SNPMB kan sebagai rumahnya SNBP dan SNBT, UIN itu boleh untuk jurusan umum. Misalnya kedokteran, teknik, psikologi, ekonomi murni. Nah itu boleh gitu ya. Jadi hanya untuk jurusan umum di UIN. Tapi kalau UIN-nya jurusannya keagamaan, misalnya apa? Perbankan syariah, tadris itu berarti pendidikan, hukum keluarga Islam, hukum tata negara, itu adanya di SPAN PTK. Bosan Bu pelajarannya Sarap, agama PAI, nggak ada. Jadi kalau sudah kuliah itu, misalnya nanti kamu kuliah di UIN lah ya, itu pelajaran agamanya itu hanya di tahun pertama sebagai matrikulasi. Tapi nalar Mbak, tidak sama dengan kamu akidah akhlak ya. Itu nanti jadi satu rangkaian. Gitu. Nanti semester 3, 4 sampai kamu lulus nggak ada sudah. Itu paling cuma dasar, misalnya apa perbankan Islam ya mungkin aturan Islamnya masuk gitu kan, tapi secara perbankannya ya murni perbankan seperti itu. Berarti intinya kalau pilihan pertamanya universitas negeri, pilihan keduanya universitas Islam negeri, itu tetap ngambil eligible nggak apa-apa? Loh iya memang nggak apa-apa. Jadi nanti kamu di SNPMB ya, apakah itu SNBP atau SNBT, kamu boleh milih PTN umum, kamu boleh milih UIN, boleh milih politeknik. Jadi dua-duanya politeknik nggak apa-apa, dua-duanya PTN umum juga nggak apa-apa, atau PTN umum dengan politeknik boleh banget. Tapi kalau misal ini pilihan pertamanya langsung UIN, itu berarti kalau nggak diambil eligible-nya nggak apa-apa gitu ya Bu? UIN-nya kemana dulu? Oh jurusannya gitu. Kalau tergantung jurusannya berarti. Iya. Kalau jurusannya ke keagamaan berarti nanti di SPAN kamu daftar lagi juga di SPAN boleh. Gitu. Berarti nggak usah diambil gitu ya? Apa langsung ke SPAN gitu? Gini, kamu ini kan sudah kelas 11 ya. Tentunya sudah tahu arahnya mau kemana ya. Mau ngambil jurusan apa misalnya di UIN? Misal jurusan apa ya? Kalau A bingung dong saya nanti jawabnya. Apa yang ada hubungannya dengan keagamaan umum atau enggak ke keguruan atau umum itu misalnya apa nih? Komunikasi ada nggak? Kalau umum, komunikasi ada. Ilkom tergantung sih di UIN itu kalau penyiaran Islam itu ada di komunikasi dan penyiaran Islam adanya di SPAN PTK. Kalau kamu pengen ilmu komunikasi berarti di SNBP, apakah di UM, apakah di UB, Unair itu, ataupun perguruan tinggi lainnya lah yang ada ilmu komunikasi. Bagus itu sebenarnya kalau ditunjang kalian yang punya sertifikat nanti jurnalistik. Ya Allah.
Semoga boleh ke universitas yang dipengenin. Iya, ya kalau Jember aja kan sebenarnya deket ya. Iya. Luyin tuh harusnya Jember, tapi dia pengen UNAR. Tapi ya, Bismillah ya. Amin. Apapun itu SNBP, mungkin saya perlu sampaikan untuk yang kelas 12, SNBP itu bukan akhir segala-galanya. Iya. Itu karena kita saingannya dengan nilai rapot anak-anak seluruh Indonesia dengan jurusan yang kita pilih. Kan gitu ya SNBP. Kalau SNPT kerja keras kamu Iya, di bimbel misalnya, kalau yang ikut bimbel atau rajin ikut TO. Karena dengan kita rajin ikut tryout itu maka kita paham soalnya bentuknya kayak apa. Dibandingkan kita nggak pernah ikut TO, pasti blank nanti. Kalau sudah blank udah susah kan. Jadi nanti kalau sudah UTBK blank, berhenti ya dulu, tarik nafas dalam-dalam 1 menit 2 menit, kemudian dibuka lagi, Bismillah, Al-Fatihah, insya Allah bisa ngerjain. Ada ilmunya itu dari Pak Nano. Gitu. Oke. Mungkin cukup itu Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Sama-sama. atas kesempatannya, ilmu-ilmunya. Sudah berapa mau lebaran ini? Iya. benar. Oh mudik, iya. Saya mau mudik ke Banten. Wow, jauh jauh banget. banget. Kan anaknya Bu Amel di sana. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Semoga bisa Mohon bermanfaat maaf ya buat kalau Semoga bermanfaat buat kelas 12 sekarang ini ya. iya, dan kelas 11 persiapan untuk habis ini kan ya. Iya. Bulan Desember insya Allah kita sudah mulai eligible, kan sudah mulai kita tata. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, dimaafkan. Oke, cukup sekian dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.